Halo semuanya dan selamat datang di analisis taktik kita kali ini. Siap-siap karena kita bakal membedah salah satu kejutan paling gila di turnamen ini. Sebagai analis, jujur aja, ngelihat tim kuda hitam mendobrak semua prediksi di atas kertas itu selalu bikin merinding. Hari ini, kita kupas habis hasil imbang tanpa gol antara Tanjung Verde melawan Arab Saudi. Skornya sih emang 0-0 ya, tapi percaya deh, ini tuh murni masterclass taktik defensif tingkat tinggi. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, di analisis kali ini kita bakal ngebahas beberapa poin penting. Mulai dari sejarah baru yang diukir Tanjung Verde, bedah taktik dan statistiknya, lalu kita bahas sang pahlawan di bawah Mistar Fauzinya, nggak lupa juga soal seberapa besar dampak pemain pengganti di laga ini, sampai nanti ujian super berat mereka melawan Argentina. Kita masuk ke poin pertama dulu ya, sejarah baru Tanjung Verde, lolosnya sang kuda hitam yang benar-benar di luar dugaan. Coba deh kita lihat seberapa epik sebenarnya pencapaian mereka ini. Tanjung Verde sukses jadi debutan pertama yang lolos dari fase grup semenjak Slovakia ngelakuin hal yang sama di tahun 2010 lalu. Nggak cuma itu, mereka juga jadi wakil Afrika pertama yang melaju sejauh ini sejak Ghana di 2006. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, 3 laga tanpa tersentuh kekalahan sama sekali. Yap, rekor tak terkalahkan di fase grup buat sebuah tim debutan ini belum pernah terjadi lagi sejak kejutan legendaris Senegal di 2002. Jadi, ini jelas bukan sekedar hoki teman-teman. Ini murni karena fondasi taktik yang luar biasa solid. Secara matematis, tambahan 1 poin dari hasil imbang ini udah lebih dari cukup buat mengamankan posisi runner-up grup H dengan total 3 poin. Apalagi di laga lain, Spanyol sukses menumbangkan Uruguay. Tanjung Verde ini mainnya bener-bener pragmatis dan cerdik banget. Mereka tahu persis hasil apa yang mereka butuhkan. Dan mereka mengeksekusi rencana itu tanpa ngambil resiko yang bisa berakibat fatal. Sekarang kita geser ke poin kedua, analisis taktik dan statistik. Di balik skor kacamata alias 0-0 ini, sebenarnya ada dominasi yang cukup mencolok. 17 menit 12 detik. Kalian tahu itu angka apa? Itu adalah rekor waktu terlama di turnamen ini yang dihabiskan sebuah tim cuma buat nyatain tembakan pertama mereka. Kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, baru bisa dapat ruang buat nembak, yang itu pun akhirnya diblok, tepat di menit ke-17 ini. Fakta ini jadi bukti sahih betapa gilanya pressing rapat dan blok pertahanan Tanjung Verde sejak peluit pertama dibunyikan. Arab Saudi benar-benar dibikin frustrasi. Kesenjangan di lapangan ini makin kelihatan jelas kalau kita pantau metrik expected goals atau XG. Buat yang belum familiar, ini tuh angka yang mengukur seberapa besar peluang sebuah tembakan bisa jadi gol. Nah, Tanjung Verde mencatatkan angka XG yang cukup impresif di 1,52. Berbanding kebalik sama Arab Saudi yang nyusep di angka 0,4 aja. Secara taktis, Tanjung Verde sukses menembus zona bahaya lawan dengan sangat presisi. Kalau kita cuma ngomongin probabilitas murni, mereka tuh sebenarnya sangat layak mencetak setidaknya 1 atau 2 gol di laga ini. Complangnya permainan juga kerasa banget dari intensitas serangannya. Bayangin, 15 tembakan berbanding 7. Pemain macam Willy Semedo dan Kevin Pina benar-benar tampil agresif, terus-terusan menusuk pertahanan dan melepaskan ancaman. Satu-satunya alasan kenapa Tanjung Verde gagal menang telak di pertandingan ini murni karena masalah penyelesaian akhir, alias clinical finishing mereka yang masih tumpul. Secara kreativitas, mereka mendominasi penuh, tapi ya gitu, sentuhan akhirnya aja yang belum pas. Lanjut ke poin ketiga, kita wajib banget ngomongin sang pahlawan lini belakang. Siapa lagi kalau bukan? Ketangguhan seorang Fauzinya. Asal kalian tahu, Fauziha ini umurnya udah ngelewatin angka 40 tahun loh. Dan dengan clean sheet sensasionalnya hari ini, yang sekaligus melanjutin performa gilanya waktu ngelawan Spanyol, dia resmi masuk ke daftar super eksklusif para legenda sepak bola. Kiper usia 40 tahun ke atas yang bisa mencatatkan lebih dari 1 clean sheet di turnamen ini, sekarang cuma ada 3 nama, Peter Shilton, Dino Zoff, dan Yap Fauzia. Bisa sejajar dengan nama-nama raksasa kayak Zoff dan Shilton, udah jadi bukti mutlak betapa elitnya refleks dan penempatan posisi kiper yang satu ini. Dan yang bikin performanya kerasa makin mahal adalah dia selalu muncul di momen-momen yang paling kritis. Coba ingat lagi, masa injury time babak pertama, dengan tenangnya dia menepis sundulan maut dari Mohamed Kano. Terus di babak kedua, tangan ajaib Fauzinya lagi-lagi mementahkan peluang emas Mohamed Abu Al-Shamat dari sudut yang lumayan sempit. Puncaknya, bahkan saat Abdullah Al-Hamdan mengancam di detik-detik krusial akhir laga, Fauzinya ngelakuin blok super penting yang sukses ngunci tiket bersejarah buat timnya. Gila sih ini. Oke, kita masuk ke poin keempat.
Ini soal taktik pergantian pemain yang super jitu, dampak instan pemain pengganti, dan peran krusial dari Laros Duarte. Kalau kita amati lini masanya, pelatih Arab Saudi Georgios Donis akhirnya terpaksa menginstruksikan timnya main terbuka demi memburu gol kemenangan. Efeknya, celah masif nganga lebar di lini belakang mereka. Nah, pelatih Tanjung Verde ngerespon situasi ini dengan sangat jenius. Dia masukin Laros Duarte di menit ke-71. Begitu kakinya nyentuh rumput, Duarte langsung mengobrak-abrik ruang kosong tersebut. Dia bikin kekacauan instan, dan bahkan nyaris aja mencetak gol pas dapat momen 1 lawan 1 sama kiper Al Owais. Buat ngebayangin seberapa besar dampak taktis Duarte dalam waktu yang super singkat itu, coba kita lihat datanya. Dia langsung sukses menciptakan 3 peluang emas. Sebagai catatan aja nih, di sepanjang turnamen ini cuma ada 2 pemain yang bisa nyiptain lebih banyak peluang saat turun sebagai pemain pengganti. Mereka adalah Ken Uzun dari Turki dan Nicolas de la Cruz dari Uruguay dengan 4 peluang. Duarte benar-benar ngejalanin tugasnya sebagai super sub dengan sempurna, merusak ritme lawan dan bikin Arab Saudi mikir 2 kali kalau mau nekat menyerang total. Terakhir, poin kelima. Pesta di fase grup udah usai, sekarang saatnya menatap ujian sesungguhnya. Ujian berat melawan Argentina di babak 32 besar. Finish sebagai runner-up emang sebuah pencapaian emas yang luar biasa. Tapi tantangan yang nunggu mereka di depan jauh lebih mengerikan. Sebuah laga blockbuster penentuan udah dijadwalkan pada tanggal 3 Juli di Miami Stadium. Dan lawan mereka nggak tanggung-tanggung, sang juara bertahan Argentina. Ini benar-benar pertarungan epik, rasanya kayak ngelihat David ngelawan Goliat. Bakal jadi ujian taktis yang absolut buat sang kuda hitam dari benua Afrika ini. Jadi pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan blok pertahanan mereka yang super disiplin, status mentereng sebagai spesialis hasil imbang, ditambah kiper veteran yang lagi on fire banget, mampukah sistem taktik Tanjung Verde menahan magis dari sang juara bertahan, Argentina? Ataukah dongeng indah sang kuda hitam ini bakal berakhir di Miami nanti? Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, mereka udah berhasil mencetak sejarah besar. Gimana menurut kalian? Menarik banget buat ditunggu kan? Terima kasih udah ngikutin analisis taktik kali ini, dan sampai jumpa di ulasan pertandingan seru selanjutnya.